Perkenalkan, nama saya Didi Putra. Saya dari kelas IESP sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, di sini saya akan membahas atau menjelaskan teori dari Daniel Raymond. Daniel Raymond berteori bahwa kekayaan menciptakan tenaga kerja yang mungkin telah diperbaiki berdasarkan pemikiran Adam Smith. Daniel Raymond berpikir bahwa ekonomi Inggris sebenarnya perekonomian berpangkat, lebih tinggi anggota masyarakatnya, dan bukan ekonomi seluruh bangsa. Ia berpendapat bahwa kekayaan bukan suatu agregasi nilai tukar seperti Adam Smith telah mengandung itu. Daniel Raymond berpendapat bahwa kekayaan, kemampuan atau kesempatan untuk mendapatkan keperluan dan kemudahan hidup oleh tenaga kerja. Jika kita perhatikan, dapat dikatakan bahwa doktrin aliran sejarah kurang jelas. Lebih tegas, mereka tidak mengembangkan suatu sistem, melainkan lebih merupakan reaksi terhadap pemikiran-pemikiran klasik dan neoklasik. Pemikiran sejarah lebih banyak hanya mengkritik metode edukasi klasik, tetapi tidak melihat kelemahan-kelemahan dari metode edukasi empiris yang mereka sendiri, yang mana kelemahan-kelemahan utama edukasi ialah sulitnya mencapai suatu kesimpulan yang padu tentang perekonomian masyarakat. Keuntungan yang dapat kita petik dari serangan pemikiran aliran-aliran sejarah terhadap kaum klasik ialah dapat mengembangkan penelitian metode ekonomi. Oleh Daniel Raymond berpendapat tentang metode edukasi, dan edukasi ini dinilai sebagai penghambur energi saja. Tetapi tentu saja kita semua orang berpendapat dengan Daniel Raymond, sebab sebagaimana yang terbukti kemudian dari perdebatan ini lahir suatu kesadaran bagi pemikir-pemikiran ekonomi yang kemudian hari, bahwa dalam melakukan penelitian ekonomi sebaiknya digunakan metode dedukasi dan edukasi secara hilir mudik, yang kemudian dikenal dengan metode relative thinking untuk mengembangkan industri domestik. Daniel Raymond juga menganjurkan adanya suatu lembaga-lembaga negara yang akan melindungi industri dalam negara melalui pajak impor, dan pemerintah secara intervensi untuk menyumbangkan pertanian, industri, dan perdagangan internasional. Di sini saya juga akan mengemukakan sebuah contoh dari teori-teori yang diberikan oleh Daniel Raymond tersebut. Sini saya akan menjelaskan contoh tentang seorang yang kaya atau yang punya banyak usaha. Mereka lebih mudah untuk membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat yang membutuhkan suatu pekerjaan yang diinginkannya. Menurut teori Daniel Raymond juga, jika kita menjadi seorang yang kaya, kita tidak perlu lagi berusaha payah untuk mencari kerja dengan orang lain, dan kita tidak perlu lagi susah payah untuk membeli sebuah barang yang kita ingini, dan kita ingin mempunyai barang tersebut. Dan semua itu sangat mudah kita lakukan jika kita mempunyai segalanya untuk kepentingan hidup. Sekian dari video singkat yang saya dapat dari teori Daniel Raymond tersebut. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.